Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala sallallahu man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Riwayat lain mengatakan wa man arada bainahuma fa'alaihi bil ilmi. Saudara-saudara para santri Ma'had Al-Jami'ah mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang saya banggakan, pada kesempatan malam hari ini, dalam kesempatan kajian malam Sabtu kita, dalam hari ini saya ingin mengawali kajian kita setelah pada minggu kemarin kita pembukaan. Malam hari ini kita memulai kajian kita dimulai dari kami sendiri. Dalam hari ini saya akan berikan sedikit pengantar bahwa kita sebagai mahasiswa perguruan tinggi Islam, lebih-lebih sebagai santri Ma'had Al-Jami'ah, tentu kita harus sama-sama menyadari bahwa tugas kita selain sebagai mahasiswa juga sebagai santri. Ini sebenarnya relevan dengan jati diri seorang muslim, bahwa kita ini sebagai hamba Allah. Ini harus paham bahwa kita ini sebagai hamba Allah. Kita juga sebagai khalifatullah fil ardh. Hamba khalifah sebagai orang yang punya tugas, yakni memakmurkan bumi. Dan juga kita punya tugas lain adalah menjalankan syariat agama dan juga komitmen kita kepada Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tugas-tugas ini demikian berat bagi kita sungguhnya, namun sekaligus juga membuka ruang yang sangat besar bagi kita sebagai mahasiswa perguruan tinggi Islam, sekaligus juga sebagai santri di kampus, bahwa kita diingatkan bahwa tugas kita di dunia ini atau dihadirkan di dunia ini sebagai dengan fungsi yang sedemikian banyak tadi. Filosof barat mengatakan manusia bukanlah makhluk manusia dalam perjalanan spiritual, melainkan manusia adalah makhluk spiritual dalam perjalanan kemanusiaan. Ada dua paradigma yang berbeda, di mana menempatkan manusia sebagai makhluk sosial, yang kedua sebagai makhluk spiritual. Apabila kita menganggap manusia adalah makhluk sosial dan spiritual hanya sebagai tambahan, akan sangat berbeda dengan ketika kita adalah makhluk spiritual yang hidup di dalam dunia sosial. Ini relevan dengan tugas kita sebagai mahasiswa di perguruan tinggi Islam, bahwa kita ini punya tugas secara khusus adalah sebagai
seorang yang disiapkan menjadi seorang intelek yang ilmuwan, yang agamawan atau yang ulama, mengerti agama, dan ulama atau agamawan yang juga ilmuwan. Dua tugas sekaligus yang diembankan kepada kita. Belum lagi mandat tambahan, yakni kepada lembaga, yakni merealisasikan integrasi keilmuan. Saudara-saudara santri yang saya cintai, marilah kita lihat atau kita tafakuri posisi ini, di mana kita bukan saja dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan di dunia ini dengan segala hiruk-pikuknya, dengan segala bentuk aktivitas dan juga profesinya, melainkan juga menyadari tentang hakikat jati diri kita, yakni dimensi spiritualnya. Oleh karena itu, ini menjadi penting bahwa pendidikan Islam itu, dan kita ini tugasnya tentunya harus mengembangkan berbagai aspek, yakni aspek kemampuan atau pengembangan fisik yang disebut dengan physical intelligence. Jadi fisik kita, keterampilan kita, jasmani kita agar terus berkembang, sehat, dan juga punya kemampuan. Juga intelektual intelijen, kemampuan intelektual, kecerdasan intelektualnya. Yang ketiga adalah emosional intelijen, kecerdasan emosionalnya. Jadi kita harus tata juga bahwa emosi kita juga harus dididik. Dan juga yang keempat, spiritual intelijen, kecerdasan spiritual. 4 pilar ini menjadi penting bagi kita sebagai santri, sebagai mahasiswa YIN, apalagi namanya YIN Syekh Nurjati, nama besar seorang wali besar di Jawa, yang namanya kita tafauli, kita ambil untuk nama lembaga, dengan harapan kita kebagian nurnya, nur jati, nur yang sejati. Di belakangnya adalah nur nubuwah, nur kenabian, bahkan nur Muhammad SAW dari nur Allah. Jadi kalau tadi yang 4, intelektual intelijen, physical intelijen, emosional intelijen, dan spiritual intelijen, tambah lagi satu lagi, God spot, titik Tuhan. Maka setiap kita di Perguruan Tinggi Islam ini harus menyadari keberadaan titik Tuhan itu dalam diri kita. Karena inilah substansi atau hakikat yang sejati dari pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan Islam tidak cukup hanya mengembangkan seorang menjadi seorang yang profesional di dalam suatu pekerjaan, yang secara teknis, secara mekanik dipersiapkan hanya untuk melaksanakan tugas-tugas itu, tugas-tugas profesi itu. Melainkan kita juga harus punya keseimbangan orientasi, di mana selain kita harus mempersiapkan diri kita menjadi seorang intelektual dan sarjana yang punya kapasitas akademik, kompetensi akademik, juga kompetensi profesional, serta kompetensi spiritual. Jadi sehingga kehadiran kita tetap akan terus punya kaitan, punya konektisivitas, ada hubungan, maksudnya koneksi, ada hubungan dengan yang menjadi sebab dari keberadaan semua ini, yakni Allah Subhanahu wa taala, al-musabbib al-awwal, Allah Subhanahu wa taala yang hidup di dalam kesadaran kita. Dan juga kita menyadari tentang jati diri kita sendiri. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah.
mengenali jati diri kita sendiri, yang secara sederhana digambarkan dengan diri kita yang bersifat jasmani atau bagian luarnya, jiwa bagian tengahnya, dan juga roh bagian yang paling dalam. Nah, pendidikan Islam itu memperhatikan, mengelola, memberdayakan seluruh hakikat jati diri manusia ini dalam porsi dan tugasnya yang proporsional, yang seimbang, yang tepat. Dan juga kita tidak akan boleh meninggalkan kompetensi akademik kita. Nah, ini menjadi tambah beban kita, karena kompetensi akademik kita harus tetap setara minimal dengan perguruan tinggi lain. Tapi insya Allah anugerah Allah kepada kita dengan kecerdasan akalnya, dengan hatinya, dengan jiwanya yang dikelola secara baik, secara seimbang, secara proporsional, insya Allah akan dapat membangun jati diri kita ini dan kinerjanya secara lebih baik. Jadi kita tetap menghargai posisi kita dalam kehidupan sosial, kehidupan profesi kita, kehidupan akademiknya, dan juga kehidupan pribadinya. Emosi kita juga dikelola, bahkan juga spiritual kita. Jasmani punya hak, punya baju, punya etika, punya tatanan, nilai-nilai. Jiwa juga punya hak. Dia butuh juga konsumsi, juga butuh baju, juga ada tatanan nilai-nilai. Dan juga rohani kita punya hak, dan juga punya kebutuhan terhadap bajunya, sehingga pendidikan Islam memandang manusia sebagai manusia yang utuh, yang sejatinya bukan hanya bersifat kemampuan mekanik akademik tertentu, melainkan kemampuan yang komprehensif, yang menyeluruh, yang bahkan berdimensi jasmaniyah, ruhaniyah, berdimensi duniawiyah dan ukhrawiyah. Di dunianya dia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi syuhada a'lan nas, hadir di dunia sebagai saksi, sebagai orang yang hadir, dibutuhkan di antara manusia, di tengah-tengah manusia, baik sebagai khalifah maupun sebagai pemimpin. Adapun pribadinya, masing-masing kita adalah sebagai hamba Allah, dan ini semua diwujudkan dalam pendidikan Islam yang kompleks, yang multidisipliner, bahkan bisa dibilang harus multi talenta, karena kita harus fleksibel dalam hidup masyarakat. Kita harus siap hadir dalam posisi apapun, dalam peran apapun. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk lebih menyadari, lebih siap menghadapi tugas yang besar ini, tugas yang sangat besar ini, di mana kita tidak hanya ingin sukses di dunia, bahkan juga di akhirat. Kita tidak hanya ingin sukses secara pribadi, tapi juga ingin sukses bersama-sama dengan orang di sekitar kita, apalagi yang menjadi tanggung jawab kita, bahkan orang yang seluas-luasnya. Itulah peran pendidikan Islam yang semakin yang demikian besar, di mana kita tidak hanya mewakili diri kita, mewakili masyarakat, bahkan menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala, menjadi khalifatullah fil ardh. Bagaimana apa kehendak dan keinginan Allah untuk manusia dan kemanusiaan ini, maka kita hadir di situ. Bagaimana kita menyadari itu semua, bahwa kita tidak hanya berdimensi lahiriah, jasmaniah, tapi juga
ada akalnya, ada nafsunya, ada qalbunya, ada ruhnya, ada sirnya, dan seluruh dimensi yang ada pada manusia yang harus diakui, harus disadari keberadaannya, dan harus dikembangkan keseluruhannya, tidak ada yang ditinggalkan satu dari yang lainnya, sehingga menjadi pendidikan yang kompleks, yang multidimensi, multidimensional, bahkan multikompetensi dan kualifikasi, serta kita menjadi pribadi yang utuh, yang dalam istilah agama menjadi insan kamil, seorang manusia yang mendapatkan pancaran dari nur nubuwah, nur Muhammad, yang berada di garis edar yang tepat di dalam agama bersama Rasulullah, sehingga mendapatkan pancaran cahaya beliau, dan kita menjadi seperti purnama di tengah malam, gelap gulita bagi orang-orang dan umat di sekitar kita seluas-luasnya. Itulah peran pendidikan Islam ini, tidak hanya untuk membela kehidupan pribadi mahasiswa di masa mendatang, pribadi dan keluarganya, tetapi membela umat, agama, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda petik ya, karena sesungguhnya Allah nggak butuh pembelaan, tapi butuh kepada kita untuk berjuang dalam rangka memuliakan, mensyiarkan agama Allah demi manusia, demi kemanusiaan, dan demi meneruskan tuntunan baginda Rasulullah SAW, para ulama, para pendahulu kita, hingga terus dan terus ila yaumil akhir. Dan itulah peran kita, di mana kita ini menjadi bagian dari semacam multi level marketing yang paling atasnya adalah baginda Rasulullah SAW, dan sekarang ada pada kita posisinya, besok anak cucu kita, dan seterusnya yang akan meneruskan perjuangan itu. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya, dalam garis jalur yang diterima, diakui sebagai manusia di depan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita wajar kalau akan mendapatkan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian akum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.